Adegan pertama dibuka dengan menampilkan seorang anak berlari sambil membawa sebuah telur untuk direbus lalu disajikan kepada seorang pria. Pria itu adalah Hercules Poirot, seorang detektif swasta asal Belgia tampil dengan kumis melintang yang terobsesi dengan ketertiban, keteraturan, dan keseimbangan. Saat ini ia sedang mengatasi kasus pencurian relik berharga yang melibatkan 3 pemimpin agama setempat, di mana pengoperasiannya berada di bawah pengawasan polisi setempat. Melalui keistimewaannya, ia mampu melihat retakan kecil di dinding akibat dipanjat kasar oleh sepatu boot. Dan sebelum mengungkap pelakunya, terlebih dahulu ia memasang sebuah jebakan lalu kembali melanjutkan argumennya. Who stands to benefit from the crime? Beberapa detik sebelum mengungkapkan pelaku pencurian yang asli, 2 polisi ditugaskan menjaga pintu sisi selatan terlebih dahulu dan kembali melanjutkan argumennya. Satu-satunya orang yang memiliki keuntungan di balik kejahatan ini adalah penjaga ketertiban kota Yerusalem, di mana kantornya telah ia geledah pagi ini, yaitu kepala polisi. Dirinya tidak ingin kehilangan gaji besar saat terdengar kabar kota ini akan segera merdeka, dan pastinya jejak sepatu boot adalah miliknya. Dengan ditemukan barang bukti curian di kantornya, maka kepala polisi mencoba kabur, namun sang detektif telah mengantisipasi dengan 2 polisi dan sebuah tongkat. Sang detektif akhirnya berangkat menuju liburannya. Di atas kapal ia bertemu dengan Mary Debenham, seorang pengajar, lalu melihat kembali pertemuan Mary dengan seorang dokter berkulit hitam. Di Istanbul ia bertemu Book, teman lama yang saat ini bekerja sebagai direktur operasional kereta mewah Orient Express. Lalu di waktu yang sama, ia mendapat telegram dari dubes Inggris mengenai kasus penting yang meminta Poirot segera mendatanginya. Dengan terpaksa ia harus meninggalkan waktu liburnya lalu meminta Book memesankan 1 buah kabin untuk dirinya. Free of care, concern, or crime, you will love it. My longing for rest. It appears that I must travel with you tonight, Book. Beberapa menit sebelum kereta berangkat, adegan memperkenalkan beberapa penumpang. Bini Miano Marquez, Nona Pilar Estravados, Edward Richard, seorang pedagang seni dengan 2 karyawannya, masterman dan akuntan pribadi, lalu bangsawan Adreni yang memiliki sifat temperamental, Nyonya Hubbard, seorang aktris, lalu seorang nenek bergelar putri yang pergi bersama pelayannya Nona Smith dan kedua anjing kesayangannya. Lalu terakhir adalah seorang profesor. Orient Express akhirnya berangkat. Ratchet lalu mendapat sepucuk surat yang berisi ancaman untuknya. Menjelang pagi, seorang pelayan menyambut Poirot dengan sarapan lalu memberinya kabar bila Book akan memindahkan McQueen ke kabin sebelah dan menjadikannya penumpang kelas 1. Sebagian penumpang telah meninggalkan meja makan. Ratchet lalu mendekati Poirot. Ia mengutarakan keluh kesahnya mengenai profesi sebagai pedagang karya seni. Hingga akhirnya satu dari beberapa pelanggan menerima barang palsu lalu meminta uangnya dikembalikan ditambah dengan bunga. Berawal dari hal itu datanglah beberapa surat ancaman kepadanya. Lalu ia ingin menyewa Poirot supaya mau menjaganya dengan upah $15.000 per minggu. Poirot menolak dengan sopan permintaan Ratchet dan memberi alasan bila ia harus menanggung sendiri akibat dari penjualan barang palsunya. The cake was excellent. Have a pleasant afternoon, Mr. Red. Menjelang malam, di tengah suasana hujan dan badai, Poirot terlihat mengenang kekasih tercintanya. Lalu di penghujung malam, dirinya yang ingin sekali untuk tidur selalu terbangun oleh suara gaduh dari luar. Dan di waktu yang sama, tiba-tiba sebuah petir melongsorkan salju lalu menyebabkan kereta berhenti. Did we die? Book menenangkan para penumpang bila tim penyelamat akan segera datang.
Lalu sambil menunggu kedatangannya, ia menjamin persediaan makanan cukup dan pastinya mereka tetap hangat dan nyaman. Di gerbong lain saat pelayan mengantar sarapan, tiba-tiba pintu tidak dapat dibuka. Hingga saat Poirot membukanya, ia melihat seorang pria telah tewas. Dr. Arbuthnot memperkirakan waktu kematian adalah pukul 2 pagi, dengan sebab kematian yaitu luka tusuk dan tikaman. Thank you, Doctor. Please return to the dining car. Michelle, secure this carriage. Atas nama Orient Express, Book lalu meminta Poirot agar mau membantu dalam menemukan pelakunya. Poirot menolak karena ia sendiri perlu beristirahat. Namun, bila ia membiarkan kasus ini di tangan polisi, benar atau bukan, polisi tetap akan menggantungnya. Bisa saja Marquess karena nama atau Dr. Arbuthnot karena warna kulitnya. Demi keadilan, ia akhirnya menerima kasus ini. Tindakan pertama, ia meminta peta dari setiap gerbong kereta, paspor, dan mengatur pertemuan dengan seluruh penumpang. Mereka pun kaget mendengar berita kematian dari Ratchet yang mana McQueen sudah menduga karena sosok Ratchet sendiri memiliki banyak musuh. Ia lalu menyarankan supaya mengunci pintu dan bersembunyi di kabin karena seorang pembunuh berdiri di kereta ini di antara kita semua. Yes, madam. God rest his soul. There was a murder, and there was a murderer. Pintu di antara gerbong ditutup saat malam, sementara terduga pelaku berada di gerbong Calais. Di sisi lain, tim penyelamat tiba dan bersiap membuka terowongan terlebih dahulu. Sang detektif menginterogasi McQueen. Ia memberi gambaran bila Ratchet adalah sosok dengan nol keahlian, kasar, penghina, mirip seperti penjahat. Dan terakhir kali ia melihat Ratchet yaitu di pukul 10 malam. Sebelum pergi, McQueen memberikan beberapa surat ancaman yang ditujukan kepada Ratchet. Ia memeriksa mayat Ratchet yang ditikam 12 kali dengan pola tusukan berbeda-beda, acak, kejam, ekstrim, dan membabi buta. Sedangkan korban hanya terdiam tanpa perlawanan, padahal memiliki pistol sebagai bentuk pertahanan. Di TKP, ia mendapati sapu tangan beraroma obat bius, lalu ada sapu tangan dengan inisial H, pembersih pipa, asbak yang dipenuhi abu. Barbitol. The Mickey slipped. Tim penyelamat akhirnya tiba, lalu Poirot dengan sedikit bantuan Sain berhasil menemukan petunjuk baru dari catatan yang terbakar. Bahwa nama asli dari Ratchet adalah Cassetti, seorang penculik sekaligus pembunuh dari Daisy Armstrong. 2 tahun lalu, Kolonel Armstrong dan istrinya Sonia mendapati putri kecilnya diculik saat tidur. Karena putus asa, mereka membayar uang tebusan, namun sayangnya mereka malah menemukan Daisy Armstrong telah tewas dibunuh oleh Cassetti. Sonia sedang hamil saat itu, mendengar berita buruk dari putrinya menyebabkan ia shock, melahirkan prematur hingga membuat ia dan bayinya tidak selamat. Saat itu, Kolonel Armstrong meminta bantuan kepada Poirot, namun ketika surat dari Kolonel ia terima, semua telah terlambat. Kolonel ditemukan tewas mengakhiri hidupnya. Dan isi dari surat yang dibakar itu adalah, darah Daisy Armstrong di tanganmu dan kau akan mati untuk itu. You will die for it. Indeed you did. Nyonya Hobart mengatakan bila pembunuh berada di kabinnya semalam dan mengira dirinya akan mati. Namun tidak disangka kabar duka malah datang dari Ratchet. Lalu saat bangun di pagi hari ia menemukan barang bukti berupa kancing baju milik kondektur kereta. Namun faktanya kancing milik Mitchell masih utuh. I'm not missing any. I found it at the foot of my bed on the... Have you ever been to America? Once. Ia menginterogasi Masterman. Ia terakhir melihat Ratchet yaitu pukul 9 malam. Tuannya saat itu meminta 1 gelas kopi dan terlihat gelisah setelah melihat surat ancaman kepadanya. Seorang pelayan yang sopan dan baik tidak akan berani berkata kasar kepada tuannya, kecuali ia tahu bila karirnya akan berhenti dengan tewasnya sang majikan, atau ia menyembunyikan sesuatu di balik sakit giginya. Seperti dugaan Poirot, itu bukan sakit gigi biasa. Umur Masterman tinggal menghitung bulan akibat kelenjar tiroid telah menyebar ke perutnya, sehingga dokter tidak mampu menanganinya. Oleh karena itu, ia tidak merasa takut kepada apapun. I'm sorry about the toothache. Nyonya Pilar Estravados, seorang misionaris yang sebelum alih profesi ia belajar sebagai perawat. Gerard Hartman, seorang profesor di bidang teknik asal Jerman.
Bini Miano Marquez, seorang pengusaha yang memiliki showroom mobil, Nyonya Pilar keluar dari kabin untuk mengambil aspirin yang Nyonya Hubbard tawarkan sebelumnya. Lalu tujuan profesor adalah menghadiri konferensinya di Turin. Marquez lalu menceritakan kisahnya kabur dari penjara dengan menyuap lalu masuk ke benua Amerika. Dan sangat yakin ia bersama Masterman saat malam hari di mana Ratched tewas. Nyonya Pilar saat pergi mengambil aspirin, ia salah membuka pintu dan karena hal itu, ia satu-satunya orang yang melihat Ratched hidup di pukul 10 malam. 20 minutes to 11. Nyonya Mary diinterogasi di suasana berbeda. Ia menyangkal bila ia mengenal Dr. Arbuthnot di perjalanan sebelumnya. Poirot lalu mengutip perkataan mereka berdua di atas kapal yang sekali lagi Mary menolak untuk berbicara. Seperti kesepakatan milik detektif, tidak ada hukum yang melarang ia untuk diam. There are no laws against my silence. Putri Dragomirov dan pelayannya, di saat jam kematian Ratched, Nona Smith memijat lalu membacakan majalah untuk majikannya hingga tertidur. Poirot lalu menyinggung perihal keluarga Armstrong dan Tuan Putri adalah pengagum dari Linda Arden, ibu dari Sonia Armstrong dan nenek dari Daisy. Linda Arden adalah seorang sutradara dengan bakat luar biasa. Namun akibat tragedi tersebut membuatnya berubah dan semenjak kejadian itu ia tidak pernah meninggalkan rumah. Tuan Putri adalah ibu baptis dari Daisy dan ia kaget bila pria yang tewas di kereta ini adalah Cassetti, lalu menganggap sebagai peristiwa kebetulan. I admit I know this family and now this man is dead. Poirot menemukan fakta baru bila Nona Smith mendeskripsikan kondektur yang berbeda, yaitu selain Mitchell. Mereka lalu bergegas mencari seragam kondektur dan kimono merah. Dari sekian banyak koper diperiksa, ternyata di kabin Poirot lah kimono merah disembunyikan. Dan di kabin Nona Smith, seragam kondektur ditemukan beserta kunci kabin kamar Ratched. Sekaligus dari seragam tersebut tercium aroma alkohol yang langsung mengarah kepada McQueen. McQueen memiliki buku besar yang menyimpan seluruh catatan transaksi Ratched. Tiba-tiba terdengar suara dobrakan pintu yang memperlihatkan McQueen kabur dan membakar buku catatannya. Poirot memiliki sebuah alibi bila McQueen mencuri ribuan dolar dari Ratched dan berpikir akan ketahuan, maka ia segera membunuhnya. McQueen tetap menyangkal dirinya bukan pelaku pembunuhan dari Ratched, diperkuat kesaksian Dr. Arbuthnot yang bersikeras bersama McQueen semalaman hingga akhirnya Poirot mempercayainya. Poirot lalu menanyakan pipa rokok sang dokter karena Poirot menemukan alat pembersih pipa di ruangan Ratched tepat di hari kematiannya. Bila tugas seorang dokter menyembuhkan orang bukan sebaliknya. Poirot lalu menanyakan perihal Kolonel John Armstrong yang tidak ia kenali. Poirot kembali menanyakan mengenai pertemuan pertama dirinya dengan Mary dan diperlihatkan dokter menyampaikan alasan yang berbeda dengan Mary hingga akhirnya Poirot melangkah pergi. Mary is a lady. Ia menambahkan alibi kepada McQueen bila satu-satunya orang yang memiliki akses mencampur obat tidur ke minuman Ratched adalah dirinya. Secara otomatis kesempatan untuk membunuh Ratched terbuka lebar. Namun saat mendalami motif McQueen, tiba-tiba suara jeritan datang dari Nyonya Hubbard yang tertusuk di bagian punggung oleh pelaku sebenarnya. Alright, this needs to come out now. There will be no fingerprints. The killer was disposing of the murder weapon. Mereka lalu ditempatkan di satu ruangan supaya saling melihat satu sama lain dan merasa aman. Poirot menguji bangsawan Adreni, Nyonya Elena yang diperlihatkan selalu berada di bawah obat barbitol, sebuah obat tidur atau obat untuk mengurangi rasa cemas dari ketakutan berlebih. Ia akhirnya mendeteksi kebohongan dari Nyonya Elena dengan nama paspor asli adalah Helena. Namun hal itu mereka lakukan demi menghindari masalah dari sapu tangan inisial H yang ditemukan di TKP. Dan mereka menegaskan menghindari masalah bukanlah tindak kejahatan. Poirot lalu menyinggung perihal kasus Kolonel John Armstrong, sebuah tragedi yang mengguncang dunia. Hingga akhirnya Poirot menemukan sebuah fakta bila Helena adalah adik dari Sonia Armstrong, seorang adik yang hidup dengan rasa ketakutan. The sister of Sonia Armstrong. Poirot tahu bila Gerard hanya seorang peniru yang lihai. Ia bukan seorang Jerman tulen, juga bukan seorang profesor. Terlihat dari pelafalan dan penekanan kata Turin yang salah.
Hubungan tetap berlanjut, ia masih mengaku sebagai seorang detektif. Namun dengan melihat senjata yang Profesor miliki, itu adalah pistol keluaran 1927 untuk kesatuan polisi. Dan Profesor tidak mampu menyangkalnya bila ia adalah seorang mantan polisi. And I'm stuck, my Catherine. Poirot lalu mengenang sang istri berkeluh kesah mengenai investigasinya yang menemui jalan buntu. Membuatnya hilang keyakinan dan merasa rendah diri seperti anak kecil ketakutan. Saat kereta akan diangkat ke dalam rel, penumpang sementara diantar menuju terowongan. Di tempat lain, Poirot menemui Mary dan memintanya menjawab pertanyaan sebelum kereta berangkat. Namun Mary tetap memilih diam. Ia mengungkapkan fakta baru bila Mary menjadi pengajar di rumah Kolonel Armstrong saat Daisy diculik saat itu. Lalu ia mengutarakan alibinya bila Mary merencanakan pembunuhan yang disaksikan oleh bangsawan Adrenyi, adik dari Sonny Armstrong. Mary menyayangi Daisy dan membunuh Cassetti. Cassetti was a pig. He deserved to die. Saat meninggalkan Mary, tiba-tiba Poirot ditembak dari belakang oleh Dr. Arbuthnot yang mengaku membunuh Cassetti. Dan faktanya, ia adalah teman baik dari Kolonel John Armstrong. Ia disekolahkan, diberikan masa depan, namun Cassetti menghancurkannya. Karena kodok telah terbongkar, ia akan menyingkirkan Poirot dan untungnya Book datang tepat waktu. Poirot akhirnya tahu bila dirinya selama ini dibohongi oleh para penumpang dan tiba saatnya untuk memecahkan kasus ini. Terdapat dua solusi atas tindakan kejahatan ini. Pertama, Richard memiliki banyak musuh lalu membuat pernyataan bila McQueen dan Dr. Arbuthnot menikam Richard dan keluar melalui kabin Nyonya Hubbard. Selain itu, siapa yang paling mendapat keuntungan di balik kejahatan ini? Apakah terbebas dari penderitaan emosional? Dr. Arbuthnot, seorang teman baik berdedikasi bagi Kolonel Armstrong yang menemukan ketenangan kepada sang pengajar Mary Debenham. Adik perempuan dari Sonny Armstrong, Helena Goldenberg, ibu baptis dari Daisy Armstrong, pemilik dari sapu tangan di TKP berinisial H yang dalam acat Rusia dibaca N, Natalia Dragomirov, beserta juru masaknya yang sebelumnya bekerja kepada Kolonel Armstrong. Before our current employee, might I suggest the Armstrong's cook? Ada pengasuh dari Daisy Armstrong yang berubah religius karena merasa bersalah akibat anak asuhnya diculik. Saat itu ia di kamar Daisy tepat ketika Richard masuk melalui jendela. Masterman pembantu Kolonel Armstrong saat perang dan setelahnya kembali bekerja sebagai pelayannya di New York. Seorang sopir pribadi memiliki showroom mobil yang sebelumnya memiliki pinjaman yang telah dijamin oleh Kolonel Armstrong. Ada mantan polisi yang sebelumnya menangani kasus Kolonel Armstrong dan jatuh cinta kepada Susan, korban tuduhan palsu. Hingga akhirnya ia berhenti menjadi polisi karena melihat rusaknya keadilan saat itu. Why the abundance of evidence? Why? Terdapat kondektur Pierre Mitchell yang kehilangan saudarinya, yaitu si pembantu tertuduh bernama Susan Mitchell. Dan terdapat satu orang terakhir yang dirinya lebih merasa kehilangan di antara para penumpang lain, yaitu Linda Arden, ibu dari Sonny Armstrong dan nenek dari Daisy Armstrong, pensiun dari panggung dan tampil untuk yang terakhir kalinya. You're an awfully clever man. Saat Richard membunuh Daisy, 12 kehidupan hancur, cacat, rusak, dan hari ini mereka datang untuk menuntut balas. Dari jiwa terluka tersebut, siapakah yang menusuk dan memegang pisaunya? Dan jawabannya adalah mereka semua bergantian menusuk Cassetti. Semua adalah bentuk perencanaan matang dari Nyonya Hubbard alias Linda Arden. Hingga akhirnya sebuah dendam terbalaskan untuk orang tidak bersalah, nyawa dibalas dengan nyawa. Nyonya Hubbard mengakui bila dirinya lah yang bersalah, lalu meminta Poirot untuk melaporkannya sebagai pelaku dan membiarkan yang lain bebas untuk menjalani kehidupan. Namun ia tidak mampu menilai hal ini dan membiarkan mereka menentukan pilihannya masing-masing, yaitu dengan melakukan satu kejahatan lagi dengan menembak mati dirinya supaya terbebas dari hukuman mereka nanti. Namun sayangnya pistol yang Poirot berikan adalah kosong. Do it! One of you! Kereta akhirnya berjalan lalu berhenti di stasiun tempat sang detektif akan turun. Sekaligus tiba saatnya untuk berpamitan kepada para penumpang.
Dalam kasus ini, ia belajar bila keadilan tidak bisa selalu ditimbang secara adil dan memaksa dirinya untuk menerima ketidakseimbangan itu. Tidak ada pembunuh di kereta ini, hanya orang-orang yang pantas mendapatkan kesempatan untuk pulih. Polisi telah menerima solusi pertama atas tindakan kejahatan di kereta ini bila seorang pembunuh berhasil kabur. Dan ia akan meninggalkan kereta ini untuk mengakhiri formalitasnya sebagai detektif. Mereka semua bebas, semoga kalian menemukan kedamaian dan semoga kita semua menemukannya. Dan film pun tamat.